Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidil, NIM 20210303. Saya dari mahasiswa Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perusahaan multinasional dan mata kuliah perdagangan internasional, atau kata lain definisi. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki usaha dan atau perwakilan di banyak negara. Juga memiliki pengaruh kuat dalam politik global dikarenakan kemampuan finansial yang berkecukupan untuk mempengaruhi ekonomi sebuah negara. Jadi perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki usaha atau perwakilan di berbagai negara yang pengaruhnya kuat dan dalam politik, cara berpikir politik yang baik, dan kemudian finansial yang kuat. Perusahaan multinasional memiliki kehadiran global yang luas. Mereka memiliki cabang, anak perusahaan, dan fasilitas produksi di banyak negara di seluruh dunia. Ini memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar global dan memanfaatkan sumber daya dan keterampilan di berbagai lokasi. Kehadiran global juga memungkinkan perusahaan multinasional untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan preferensi lokal. Mereka dapat beradaptasi dengan budaya, selera, dan kebutuhan konsumen di setiap pasar yang mereka masuki. Jadi hadirnya global dan perusahaan multinasional ini tentunya harus memiliki inovasi terkait dengan potensi atau selera dan budaya dalam setiap negara. Ada beberapa ciri-ciri perusahaan multinasional. Yang pertama, memiliki kantor dan pabrik di banyak negara. Perusahaan multinasional memiliki kantor, pabrik, dan kantor cabang di banyak negara. Ini memungkinkan mereka untuk mengkoordinasi operasi secara global yang efektif dalam berbagai bidang. Yang kedua itu memiliki pusat manajemen. Perusahaan multinasional memiliki pusat manajemen di suatu negara untuk mengkoordinasikan kegiatan global mereka. Ini memungkinkan mereka untuk berbuat kebijakan dan strategi yang konsisten di seluruh operasi mereka. Yang ketiga itu memiliki dana yang tersebar di banyak negara. Tentunya perusahaan multinasional ini memiliki dana yang banyak dan tersebar di berbagai negara. Ini memberikan mereka fleksibilitas dan kemampuan untuk berinvestasi di berbagai pasar. Yang keempat itu memiliki pengaruh ekonomi dan politik. Karena ukuran dan skala operasinya, perusahaan multinasional memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang signifikan di negara-negara tempat mereka beroperasi. Selanjutnya, koordinasi dalam suatu negara. Perusahaan multinasional membutuhkan koordinasi global yang efektif untuk mengelola operasi di berbagai negara. Hal ini mengambil keputusan terpusat, standarisasi proses, dan integrasi sistem informasi di seluruh anak perusahaan. Koordinasi global memungkinkan perusahaan untuk mencapai skala ekonomi, kemudian berbagai sumber daya, dan memanfaatkan keahlian di seluruh organisasi. Ada motif atau memungkinkan mereka untuk datang dalam suatu negara dalam perusahaan internasional. Yang pertama itu mencari bahan mentah. Kita dalam proses VOC yang datang ke Indonesia itu salah satu motifnya itu adalah mencari bahan mentah atau mencari kekayaan alam yang ada di Indonesia yang tidak dimiliki oleh dari negaranya. Sebenarnya kalau kita berpikir bahwa VOC itu adalah pemerintah dari Belanda, bukan, itu adalah sebuah perusahaan yang menginginkan kekayaan alam Indonesia. Yang motif yang pertama itulah mencari bahan mentah. Ketiadaan bahan mentah di negara asal itu menjadi prioritas perusahaan multinasional. Seringkali mencari bahan baku di luar negara asal karena ketiadaan bahan baku yang dibutuhkan di dalam negerinya sendiri.
Kedua itu terbatasnya bahan baku di negara asal. Selain ketidakadaan perusahaan, tentunya perusahaan multinasional juga dapat mendorong untuk mencari bahan baku di luar negara asal karena terbatasnya ketersediaan bahan baku di negara dalam negeri. Yang ketiga itu mencari selisih keuntungan dari harga global. Perusahaan multinasional juga dapat termotivasi untuk mencari bahan baku di luar negara asal karena adanya selisih harga yang menguntungkan di pasar global. Raw materials atau bahan baku. Bahan baku utama, yang pertama itu bahan baku utama. Perusahaan multinasional seringkali menjadi lokasi yang menyediakan bahan baku utama yang dibutuhkan untuk produksi. Ini dapat berupa sumber daya alam seperti minyak, gas, biji, logam, atau bahan tenaga kerja yang murah dan terampil. Tentunya perusahaan multinasional ini yang seringkali menjadi jembatannya atau menjadi pola pikirnya untuk datang dalam suatu negara itu tentunya memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Apalagi kita Indonesia ini banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian bergerak dalam bidang itu, dan salah satunya yang besar itulah ekspor. Yang kedua itu rantai pasokan global. Untuk memperoleh bahan baku, perusahaan multinasional membangun rantai pasokan global yang kompleks. Mereka mengoperasikan fasilitas produksi di berbagai negara untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan secara efisien. Yang ketiga itu efisiensi biaya produksi. Dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia secara global, perusahaan multinasional dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Hal ini menjadi salah satu motivasi utama bagi perusahaan untuk memperluas operasi mereka secara global. Selanjutnya itu motifnya itu mencari pasar. Yang pertama adalah keterbatasan pasar global. Perusahaan multinasional mencari pasar di luar negeri karena keterbatasan pasar di negara asalnya. Jadi perusahaan multinasional ini ketika dalam suatu negara memiliki produk yang mungkin tidak laku di pasarannya, maka mereka akan memanfaatkan ekonomi wilayah dalam suatu negara itu terkait dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam suatu negara. Tentunya kalau kita melihat secara global bahwa di India itu mereka tidak makan sapi. Jadi teman-teman yang menjual burger itu tidak cocok di negara tersebut. Tentunya keterbatasan itulah yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa mereka mencari pasar di luar untuk membuat konsumen bisa membeli itu. Dan kan dari burger dan McDonald's, mereka tidak akan menjual burger dalam bentuk beef karena mereka tidak akan makan di India, makanya dia alokasikan dan banyak berdiri di negara Indonesia. Yang kedua itu jumlah dan kebutuhan negara lain. Jumlah penduduk dan kebutuhan negara lain. Perusahaan mencari pasar di negeri lain dengan jumlah penduduk yang besar dan kebutuhan yang tinggi. Jadi kalau kita lihat sekarang, kira-kira dalam proses perdagangan internasional atau perusahaan multinasional, mereka akan mengincar negara-negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak. Salah satu negara sekarang yang penduduknya terbanyak itu adalah India ya. India salah satu produk yang mungkin kita tawarkan tentunya akan berdampak dan berefek kepada seluruh masyarakat dan dibutuhkan di sana. Dan itulah menjadi kenapa dalam perdagangan perusahaan multinasional tentunya harus memanfaatkan hal yang subjektif terkait dengan jumlah penduduk yang sangat melimpah. Dan apatah lagi kalau negara Indonesia yang mungkin urutan ketiga dalam jumlah penduduknya terbanyak dan menjadi salah satu tempat untuk berkembangnya pasar dunia karena penduduknya sangat banyak. Yang ketiga itu menjamin lancarnya suplai. Perusahaan multinasional ingin menjamin kelancaran suplai produk ke negara tujuan ekspornya. Yang keempat itu meningkatkan jumlah produksi. Perusahaan multinasional tentunya ingin meningkatkan jumlah produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Maka dalam hal ini semakin banyak produksi yang kita buat, maka keuntungan ini akan semakin besar. Untuk itu dalam setiap
perusahaan untuk mengembangkan perusahaan dalam sektor untuk jaringan perdagangan multinasional, tentunya harus punya produksi yang melimpah atau tingkatannya sangat banyak, karena ketika kita untuk membangun kebutuhan dalam suatu negara dan kemudian untuk menjadi supply atau produksi, untuk bagaimana menjamin ketersediaan produksi dalam negara yang kita tujuan tersebut. Selanjutnya, mencari pasar. Salah satu motif utama perusahaan multinasional adalah untuk mencari dan memperluas pasar bagi produk-produk mereka. Dengan memiliki operasi di berbagai negara, perusahaan multinasional dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dan beragam. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan penjualan pasar dan secara global. Selain itu, dengan adanya operasi di berbagai negara, perusahaan multinasional dapat beradaptasi dengan preferensi dan kebutuhan konsumen lokal. Mereka dapat menyesuaikan produk, layanan, strategi pemasaran sesuai dengan karakteristik pasar di masing-masing negara tempat mereka beroperasi. Yang terakhir mungkin meminimalkan biaya. Yang pertama itu meminimalkan biaya produksi. Perusahaan multinasional berusaha meminimalkan biaya produksi dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih murah di berbagai negara tempat mereka beroperasi. Kedua, meningkatkan diri pada sumber daya alam. Dengan memiliki operasi di berbagai negara, perusahaan multinasional dapat meningkatkan diri dengan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk produksi, sehingga dapat menekan biaya transportasi dan logistik. Yang ketiga itu meminimalkan biaya tenaga kerja. Perusahaan multinasional juga berusaha meminimalkan biaya tenaga kerja dengan memanfaatkan upah yang lebih rendah di negara-negara berkembang tempat mereka beroperasi. Yang keempat, meningkatkan pasar penjualan, rendah biaya transportasi. Dengan memiliki operasi di berbagai negara, perusahaan multinasional dapat meningkatkan diri dengan pasar penjualan sehingga dapat menekan biaya produksi dengan biaya transportasi dan logistik. Sekian dan terima kasih. Itu mungkin video dari saya. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.